ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya merekalah yang sukses dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah memanggil orang-orang yang beriman agar memperbaiki keimanan mereka. Ya, kebanyakan kita lahir Islam, dan lahir Islam itu sebuah karunia yang agung dari Allah Azza wa Jalla. Tapi mempertahankan Islam itu sampai mati, itu perjuangan. Yang kata Allah Jalla Jalaluh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah rahimakumullah, kita mulai melihat jalanan ramai dengan bendera warna merah dan putih. Bahkan setiap rumah sudah mulai memasang itu bendera dengan model-model yang beragam, yang dalam pandangan dia itu salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan. Ahibati fillah, 75 tahun yang lalu kita merdeka. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi bagaimana bentuk syukur hamba kepada Allah sehingga dia mengisi kemerdekaan itu yang dapat mempertahankan negeri kita? Siapa yang menjamin Indonesia akan terus merdeka? Tidak ada jaminan bahwa negeri kita akan terus merdeka. Nggak ada. Penjajahan bisa datang kembali. Kesatuan negara Republik Indonesia bisa bubar, bisa. Kapan itu terjadi? Tatkala kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita masih berpikir mensyukuri nikmat Allah itu cukup dengan mengibarkan bendera merah putih. Tatkala dalam benak antum keluarkan bendera, taruh di depan rumah, kita sudah bersyukur. Ahibati fillah, kita tahu dunia sedang merintih kesakitan dengan COVID-19. Salah satu makhluk Allah yang kecil sekali. Sebagian negeri-negeri ekonomi mereka terjun bebas. Pesawat-pesawat yang besar diparkir. Jamaah rahimakumullah,
Pernah kejadian masa lalu negeri-negeri yang indah. Sabah, contoh, yang ada di Yaman sana. Yang mungkin sebagian kita keturunan Yaman. Kau berangkat ke sana, engkau lihat bekas negeri yang makmur. Kemudian negeri itu jadi kering kerontang. Apa yang mereka lakukan? Bukankah sebelumnya mereka bisa berjalan di kebun-kebun mereka dan buah-buahan itu berjatuhan di keranjang mereka tanpa harus capek mereka naik ke pohon tersebut? Bukankah negeri mereka yang aman sentosa mereka melakukan perjalanan panjang tanpa takut perompak, perampok, penyamun, begal sama sekali, jemaah? Kemudian negeri itu hilang, jamaah. Hari ini kita tinggal cerita tentang negeri yang dulu indah. Fa'aradu. Allah sebutkan sebabnya mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Dikasih nasihat dengan lisannya para nabi. Diberi wejangan dengan petuah-petuah pewaris nabi. Tapi ternyata mereka sibuk memikirkan nafsu dan syahwat mereka. Maka kalau bicara bagaimana mengisi atau mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan nikmat ini dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan negeri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin kita hanya berpikir menyelamatkan negeri kita dari musuh-musuh yang mau mencaplok daerah kekuasaan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mungkin banyak di antara kita berpikir seperti itu. Allah dapat menghancurkan negeri ini hanya dengan satu ucapannya. Kun, hancur negeri insyaallah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ard walakin kazzabu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kita sering mendengar ucapan iman. Kita sering kali disuruh bertakwa. Tapi apa buktinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kemaksiatan merajalela di mana-mana. Tatkala tempat-tempat kesyirikan juga masih dilestarikan. Tatkala pergaulan bebas dibiarkan. Tatkala LGBT didiamkan. Kita tinggal nunggu azab Allah, jemaah. Jangan berpikir kita insya Allah kita sudah punya peralatan yang komplit yang dapat menyelamatkan negeri kita dari serangan musuh. Tapi jangan sampai kita menjadikan Allah musuh kita. Mungkin ceramah tentang bahaya riba sering kita dengarkan. Dan sebagian kita sakit hati kalau dikasih tahu jangan riba. Kita ini sedang menjaga NKRI, menjaga negeri kita. Jangan sampai bubar negeri kita. Salah satunya tinggalkan riba. Tinggalkan, jemaah. Allah sudah memanggil kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Jangan mulai riba, yang tersisa tinggalkan. Kalau kalian beriman, monggo. Kalau kalian merasa beriman, tinggalkan. Fa in lam taf'alu. Kalau ternyata kalian enggan untuk mengamalkan, berat, nggak mungkin nggak pakai riba, ya. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Maka kalau kalian enggan
dikasih tahu, cengkal, maka Allah memaklumkan kepada kalian perang. Bukan lawan Amerika jemaah, bukan lawan Rusia, bukan lawan Cina, tapi lawan Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, yang Dia telah memberikan rizki kepada kita, memberikan segala fasilitas kepada kita, yang kalau Dia mau ambil, antum akan rasakan. 6 bulan COVID-19 membuat kita merana. Bagaimana kalau Allah turunkan pasukan-pasukan yang lainnya? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sebuah ayat yang sering kita dengarkan, insyaallah semuanya hafal tuh ayat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Andai kalian bersyukur pasti ditambah sama Allah. Allah enggak pernah ingkar janji. Ketika antum merasa nikmat-nikmat Allah itu pergi, ada masalah sama kita. Kita belum bersyukur. Kita belum pandai bersyukur. Di antara misi iblis untuk menyesatkan manusia, dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati ya Allah, kebanyakan hamba-hambamu tidak bersyukur. Itu iblis. Dia punya misi, dia punya target yang hendak dia capai. Dan Allah mengatakan jalla jalaluhu, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Itu kata Allah jemaah. Maka jangan meremehkan perkara mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Lisan memuji Allah, lisan memuji Allah. Ucapkan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Tatkala kita bangkit dari ruku, imam mengatakan sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'as samawat wal ard. Bagimu segala pujian ya Allah sepenuh bumi dan langit ya Allah. Kita katakan itu jamaah, lisan mengatakan itu, tapi kadangkala kita nggak sadar dengan apa yang kita ucapkan, sehingga yang kita haturkan kepada Allah seperti orang yang berkorban kambing yang sudah mati. Lisan mengucapkan, hati meyakini semua yang ada pada diriku ya Allah, semua yang ada di rumahku, semua yang dirasakan oleh penduduk negeri ini, semuanya minka wahdaka la syarikalak, semuanya dari Engkau ya Allah. Itu harus ada di hati kita jemaah. Jangan pernah sok merasa telah berusaha, berupaya sehingga engkau pantas mendapatkan apa yang kau upayakan. Semuanya bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru engkau disebut bersyukur kepada Allah. Jangan lupa untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam.
kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu di penghujung setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa membaca doa yang sudah umur 40 tahun yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh di surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Orang itu kalau sudah sampai masa matangnya, sampai umur 40 tahun, kerjanya ngapain? Bersyukur sama Allah. Udah dikasih umur 40 tahun bisa hidup, dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, bantulah hamba, ya Allah. Berikan kekuatan kepada hamba. Untuk ngapain jamaah? Untuk bersyukur kepadamu. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Baca tuh doa itu. Lihat artinya, baca tafsirnya, amalkan dalam kehidupan ini. Haibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba ya rabbal alamin. Allahumma innaka amartana bid du'a wa wa'adtana bil ijabah. Allahumma innaka amartana bid du'a wa wa'adtana bil ijabah. Allahumma innaka amartana bid du'a wa wa'adtana bil ijabah. Allahumma hadha ad-du'a wa minka al-ijabah. وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.